Putri Bunga. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Verdai. Verdai memiliki raja yang murah hati dan lembut yang tinggal bersama putrinya, Putri Floret, di Istana Kristal. Putri Floret itu sedikit unik. Dia kuat, bijaksana, dan juga lembut. Orang-orang Verdai mencintai putri mereka. Mereka heran bagaimana dia bisa tetap tenang dan berani pada saat yang sama. Ya, itu karena Putri Floret punya rahasia. Dia adalah putri yang kuat dan gelisah sepanjang hari. Tapi selama 2 jam sebelum fajar, dia akan mengunjungi surganya, taman pribadinya. Taman sang putri adalah taman terlarang bagi orang luar. Ini karena Putri Floret bukan putri di taman rahasianya. Selama 2 jam ini, dia tidak akan memakai mahkota, tidak dikelilingi oleh pengawalnya, dan tidak berurusan dengan tugas kerajaannya. Di sini, dia hanya akan menjadi Floret, seorang gadis muda yang mencintai bunga. Oh, kau bunga kecil yang gendut. Putri Floret bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia di Istana Kristal. Sang raja pun menjaga rahasianya sendiri. Dan dia semakin khawatir tentang putri. Tidak ada yang tahu mengapa. Kita harus segera mencari pasangan untuk putri. Seseorang yang mengerti dia dan menerima dia apa adanya. Apa adanya? Yang mulia, dia adalah seorang putri. Tentu saja kita akan mencari pangeran bangsawan untuknya. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Dia bukan hanya seorang putri. Lepaskan gulungan ke semua kerajaan. Putri menyukai bunga dan yang menemukan bunga yang menyimpan hatinya akan dipilih untuk mengenal putri dan menikahinya. Jika putri setuju. Raja tidak pernah memberitahu siapapun mengapa dia selalu mengkhawatirkan putrinya, tapi mereka tahu lebih baik. Para pangeran diundang ke istana, dan pencarian pangeran yang sebenarnya dimulai. Putri, aku di sini untuk memenangkan hatimu. Oh, pangeran yang terhormat, kau berada di tempat yang salah. Kompetisi untuk memenangkan piala tidak dimulai di Verdai selama 7 bulan ke depan. Banyak pangeran mencoba, tapi Putri Floret tidak tersanjung. Putri, aku menerimamu sepenuhnya dengan sepenuh hati. Aku akan membawa matahari untukmu dan membawamu ke bulan. Aku akan memegang hatimu dengan... Jadi apa yang akan terjadi dengan matahari kalau kau membawaku ke bulan? Itu akan sangat kesepian. Aku tidak berpikir seperti itu. Lebih baik mulai sekarang. Mawar memegang hatimu. Kau terlihat seperti mereka. Lihatlah oleh dirimu. Oh, malangnya. Beraninya kau mencabut bunga seperti itu. Lihat itu. Bagaimana bisa menahan apapun. Penjaga, ambil mawar dan tanam kembali. Sekarang. Apakah itu berarti kau menerima bungaku? Keesokan paginya, Putri Floret duduk di surga rahasianya dan mengeluh kepada bunganya tentang pangeran yang mencabut mawar. Dia sangat kesal sehingga dia tidak pernah menyadari sedang diawasi. Hah? Siapa itu? Jelas tidak terdengar seperti lebah madu. Tunjukkan dirimu. Hai. Hah? Kau siapa? Aku Pixie. Sekarang jangan katakan kau tidak tahu Pixie. Oh ya, aku tahu siapa Pixie itu. Aku membaca tentang mereka. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku melompati pagar lalu berlari menuju semak-semak dan mengambil sebatang tongkat untuk membantuku melewatinya. Aku terbang, jenius. Astaga, kau sungguh pintar. Maksudku ini adalah taman terlarang. Ini adalah tempatku.
Beraninya kau sampai di sini. Aku akan melaporkanmu kepada raja. Apa? Oh, tolong jangan bawa ke raja. Baik, aku tidak sopan. Aku menyesal. Jangan ganggu raja tentang ini. Dia sudah mengkhawatirkan putri. Kau pasti pelayan dari putri, kan? Sang putri memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan membiarkan Pixie berpikir bahwa dia adalah pelayan sang putri dan bukan sang putri. Pixie menceritakan kisahnya tentang kerajaannya, air terjun, hutan yang indah, dan banyak lagi. Putri Floret terpesona dengan cerita-cerita itu. Putri Floret dan Pixie mulai sering bertemu. Mereka berbagi kisah hidup. Pixie selalu tercengang melihat cara putri berbicara dengan bunga. Bagaimana dia dengan penuh kasih tersenyum pada serangga dan menyapa bayi mereka. Pixie belum pernah melihat orang yang begitu murah hati. Itu membuatnya semakin menyukainya. Tapi cinta Pixie yang mulai tumbuh segera menemukan masalah ketika seorang penjaga melihatnya memasuki taman terlarang. Hei! Pixie ditangkap dan dia dibawa ke depan istana. Pixie tidak bisa mempercayai matanya. Tentu saja, betapa bodohnya aku. Aku tidak pernah menanyakan namanya. Dia adalah Putri Floret. Kami menemukan makhluk ini mengintai di taman tersembunyi. Dia adalah Pixie, bukan makhluk. Apa kau tidak punya sopan santun? Maafkan aku, Yang Mulia. Atas instruksi sang putri, Pixie dikeluarkan dari sangkar dan diletakkan di atas kursi yang empuk dan mewah. Pixie tidak menunjukkan bahwa dia mengenal sang putri. Baik Floret maupun Pixie menyimpan rahasia mereka. Pixie harus dikawal dengan hormat kembali ke rumahnya. Itu adalah perintah. Apa? Tidak. Apakah kau putri yang seperti itu? Hah? Pixie adalah peri. Jadi bisa dikatakan bahwa aku sendiri adalah pangeran dari jenisku. Dan karena aku telah dibawa ke istanamu, bukankah kau memiliki kewajiban sebagai tuan rumah agar aku melamarmu? Ini sangat konyol. Kau adalah Pixie, kami adalah pangeran yang mulia. Sang putri layak mendapatkan seseorang seperti kami. Ini harus diizinkan. Pixie benar. Dia adalah pangeran dari jenisnya karena hanya jiwa yang murni hatinya yang diberkati untuk menjadi putri. Putri Floret terkejut. Dia menatap Pixie dan mengingat semua kenangan indah bersamanya. Aku setuju dengan ayahku. Ada banyak bangsawan di istana, tapi Pixie telah menunjukkan keberanian dan dia berbicara dengan bijak. Aku memberimu waktu sampai malam ini untuk menemukan bunga yang memegang hatiku, dan jika kau bisa, aku akan menepati janjiku dan menikahimu. Para pangeran dan seluruh istana terkejut mendengar sang putri. Pixie diberi kesempatan untuk menikahi putri. Itu tidak pernah terjadi. Sepanjang malam, Pixie terus mondar-mandir di kamar tamu kerajaannya. Dia mengingat semua waktu yang dia habiskan bersama sang putri. Bagaimana mereka tertawa, mencintai tanaman, berbicara. Betapa sederhana tapi murni dia. Dia mencintai semua bunga. Tapi yang mana yang memiliki hatinya? Tunggu, bagaimana aku bisa melewatkan ini? Keesokan paginya, seluruh aula menunggu Pixie dengan penuh semangat. Tapi yang paling bersemangat adalah sang raja sendiri. Aku tunduk pada putri dan yang mulia. Dan dengan senang hati aku umumkan bahwa aku telah menemukan bunga yang menyimpan hati Putri Floret. Bunga itu adalah hati berdarah. Mustahil, bunga-bunga ini hanya mekar di musim semi. Dan ini adalah bunga yang umum. Putri itu spesial dan dia ingin bunga yang spesial tentu saja. Itu benar bahwa bunga ini mekar di musim semi.
Anehnya, tidak ada yang memperhatikan mereka mekar di luar musim tepat di depan istana. Ini adalah hati berdarah yang ajaib. Dan pangeran terkasih, tidak ada bunga yang biasa atau istimewa, alam tidak membeda-bedakan. Kita yang membedakannya. Dengan kata-kata ini, hati yang berdarah melayang dari kotak dan terbuka dan mengeluarkan cahaya terang. Cahaya menembus jantung putri, dan Putri Floret berubah menjadi pixie. Apa yang terjadi? Ketika sang putri masih muda, cintanya pada bunga telah memberinya anugerah. Dia akan terlihat seperti manusia, tapi akan menjadi diri perinya yang sebenarnya. Begitu dia menemukan orang yang melihatnya dan menerima dia apa adanya. Raja menjelaskan bahwa Floret bukan hanya seorang putri, tapi seorang putri bunga pixie. Floretku sayang, putri bungaku. Ayah, Kau telah menunjukkan kemurnian hati dan jiwa. Aku berterima kasih kepada Yang Mulia. Namun, putriku yang cantik, yang kucari adalah cinta dari bunga terindah di planet ini. Floretku sayang. Ya, sekarang setelah kau menebak favoritku dengan benar, aku mungkin ingin mengenalmu lebih baik dan kemudian memutuskan. Kehormatan bagiku. Aku akan membawamu ke taman yang menakjubkan ini, tepat di samping istana, di mana gadis jenius sang putri datang setiap fajar. Mungkin kau akan menganggapnya lucu seperti aku. Kerajaan Verdai telah menemukan penguasa sejati mereka, Pixie dan Putri Bunga.